Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Ya. Terima kasih ibu-ibu. Tadi kita masih membahas tentang modul kesehatan dan gizi, yaitu pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Tadi kan ibu-ibu sudah membahas dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang kelompok ASI, ada kelompok bubur, ada kelompok posyandu, ada juga kelompok sayuran. Nah, untuk yang langkah selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ASI eksklusif ya ibu-ibu. Nah, sekarang untuk kelompok pertama saya minta perwakilannya untuk menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan, ibu. Mau ibu siapa? Silakan, ibu Siti, silakan. Hasil nu didiskusikeun ku kelompok abi nyaeta kahiji ASI kedah dipasihkeun dugi ka 6 bulan. Terus 2. Masalah kadang aya ASI na nu teu kaluar sadayana aya oge nu sabelah. Nu katilu masih aya kene orang tua nu masihan makanan ka bayi di bawah usia 6 bulan. Satu nuhun, beri tepuk tangan untuk Ibu Siti. Nah, itu beberapa permasalahan yang muncul ketika dalam pemberian ASI. Selanjutnya ibu-ibu, mari kita menonton film sejenak ini tentang pemberian ASI eksklusif. Mohon disimak ya ibu-ibu. Nanti kalau yang tidak kelihatan atau yang kurang jelas silahkan bergeser ke depan. Maaf. Satu, air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Nah ibu-ibu, tadi kan kita telah menonton film ya Bu tentang pemberian ASI eksklusif. Nah nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa silahkan tunjuk tangan ya Bu. Nah yang pertama, apa artinya memberi ASI saja Bu? Oke, silakan ibu yang di pojok. Ya, cukup ASI saja yang diberikan. Oke, terima kasih pada Ibu Mimin. Terima kasih, tepuk tangan ibu untuk Ibu Mimin. Nah, selanjutnya, mengapa bayi hanya perlu diberi ASI saja hingga usia 6 bulan, Bu? Sebelah mana ya? Nah, sebelah sini. Silakan Ibu Popon. Ya, karena lambung anak masih kecil ukurannya. Iya, betul. Karena lambung anak masih kecil ukurannya. Beri tepuk tangan juga untuk Ibu Popon. Yang selanjutnya, kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI, Bu? Sebelah sini lah. Ibu Ana silakan. Setelah usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan. Betul. Tepuk tangan untuk Ibu Ana. Nah, yang selanjutnya, setelah 6 bulan diberi ASI saja. Sampai umur berapa anak sebaiknya tetap diberi ASI, Bu? Nah, Ibu sini. Silakan, Ibu Mumun. 2 tahun. 2 tahun, ya masih semangat ya Bu. 2 tahun, betul. Terima kasih Ibu Mumun. Nah yang terakhir, nah bagaimana
jika ibu ingin berpergian, cara menyimpan ASI-nya bagaimana, Bu? Ibu sini, silakan. Ibu siapa? Ibu Fatimah. Silakan Ibu Fatimah. Dipompa, kemudian disimpan di tempat yang steril. Dipompa kemudian simpan di tempat yang steril. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu Fatimah. Nah, terima kasih yang telah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Mari kita tepuk hebat dulu untuk semuanya. Kita mulai ya, Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, jadi ibu-ibu, tadi kan kita menonton film, kemudian hasil diskusi dari kelompok ASI. Nah, jadi memang penting sekali ASI untuk diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan secara eksklusif. Nah, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya ibu-ibu dalam cara menyusui bayi, kemudian cara memerah dan menyimpan ASI, kemudian kebutuhan gizi bayi umur 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, ibu-ibu bisa lihat di buku pintar halaman 18 ya ibu-ibu. Siap? Siap. Ada kan di buku pintarnya? Ada. Nah, jangan lupa nanti setiap pertemuan dibawa terus ya Bu. Nah, ya jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada permasalahan tentang ASI eksklusif, ibu-ibu dapat mengatasinya ya Bu. Bisa Ya, Bu? bisa. Oke, terima kasih. Nah, untuk dari kesimpulan materi ini ibu-ibu dapat kita lihat dalam tip chart 2.1 yang di depan ini. Kelihatan tidak Bu? Kelihatan. Oke, itu ibu yang di depan. Yang di belakang bagaimana Bu? Nah, udah kelihatan ya Bu? Oke, ini saja Bu, silahkan. Nah, bagikan ke belakang Bu. Ya. Jadi menurut tip chart 2.1 ASI eksklusif, yang pertama ASI saja sampai bayi usia 6 bulan. Kemudian terus berikan ASI sampai bayi umur 2 tahun. Ya betul. Susui bayi sering mungkin semau bayi. Yang terakhir, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu akan pergi. Nah, mungkin itu saja dari materi yang kita bahas tentang ASI eksklusif. Ada 4 poin pokok, yaitu yang pertama berikan ASI sampai usia 6 bulan. Yang kedua, terus berikan ASI sampai usia 2 tahun. Nah, yang ketiga, susui bayi sesering mungkin semau bayi ya Bu. Jangan ibu dikit-dikit lelah, capek begitu. Nah, yang terakhir yang keempat, simpan atau perah ASI di tempat yang steril jika ibu hendak berpergian. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.